SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo sahabat MDP TV, selamat pagi, apa kabarnya? Hari ini ketemu lagi dengan saya, Antonius Wahyu Sudrajat, dalam acara MDP Business Talk. Diskusi kita hari ini menarik nih, dari sekian episode saya podcast. Nah, di MDP TV ini sebetulnya materi yang lama, harusnya sudah lama dibahas, tetapi baru kali ini dibahas, yaitu fotografi. Temanya jadinya adalah fotografi murah, tapi bukan murahan. Nah, ini yang menarik. Baik, foto biasanya menjadi salah satu media promosi. Sebetulnya bukan hanya promosi aja, tapi dokumentasi dan event atau kegiatan dan lain-lain, kan gitu ya. Terutama dalam dunia bisnis, ketika bicara dunia bisnis, foto itu menjadi sebuah media komunikasi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Nah, bagaimana menghasilkan foto yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan, dan pasti murah, tapi bukan murahan. Nah, kita akan bahas hari ini dengan, saya katakan ini adalah profesional ya. Saya profesional bidang fotografi. Ada Mas Hanhan, panggilannya Mas itu lucu sih ya. Koko Hanhan dan Koko Dimas. Oke, apa kabarnya Hanhan? Nah, ini kita masih begini ya. Social distancing. Ya, hanya sebatas tetap menjaga protokol saja. Iya. Apa kabarnya nih, Han? Puji Tuhan, baik, Pak. Puji Bapak Tuhan. gimana kabar, Pak? Puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih loh. Ini sudah mau hadir ke MDP TV. Siap. Aku yang thank you loh, Pak, udah diundang ke sini, Pak. Ini ya sama-sama kemarin tiktakan sehari sebelumnya tiba-tiba oke, langsung jadi kan gitu Iya. kan ya. Baik, tentunya ini tadi saya katakan ini menarik ya. Nanti kita bisa diskusi nih foto murah tapi bukan murahan. Nah, ini bukan murahannya itu kan tentunya harus seperti apa. Oke. Itu nanti kita akan bahas. Siap. Baik, sebelum saya lebih lanjut kepada sahabat MDP TV yang saat ini menyaksikan, mungkin sahabat MDP TV juga mau tanya, mau diskusi atau memberikan komen atau
memberikan statement yang kaitannya dengan fotografi atau permasalahan juga mungkin terkait dengan fotografi, boleh ketik di komen atau live chat di situ. Nanti kita akan apresiasi pertama, yang kemudian kalau memang jawabannya menarik ya kita kasih hadiah mungkin ya. Kemudian ya sharing-sharing saja di situ di live comment sehingga kita bisa tahu podcast kita ini ada manfaatnya dan ada yang lihat. Oke. Han. Siap. Saya mulai dari sesuatu yang salah dulu lah ya. Salah. Salah ya kan. Kalau langsung bener ini kan ya nggak berpengalaman kan. Maaf Pak, cowok selalu salah. Oh, Yang bener cowok cewek. betul. Yang bener cewek. Betul. Baik, kaitannya dengan fotografi nih. Siap. Kesalahan yang sering dilakukan, baik saya nggak tahu ya apakah yang mengambil foto ataupun video itu yang seperti apa sih, yang kaitannya dengan konsep untuk wedding kah, dengan konsep untuk foto produk lah, yang nanti ini juga mungkin yang nonton adalah teman-teman dari UMKM mungkin yang mau mempublish foto produk-produknya. Mereka kan selama ini tentunya mereka foto, cuman kalau menurut Han, foto yang sering mereka ambil itu kesalahannya ada di mana gitu. Oke. Kalau untuk beberapa tips yang tadi Bapak bertanya itu, kesalahan yang paling banyak terjadi adalah pertama, pencahayaan, Pak. Itu paling banyak orang tidak memikirkan walaupun itu hanya available light. Maksudnya? Available light. Jadi contohnya available light itu adalah semisalnya kita nggak ada lighting seperti studio ini ya. Untuk foto, misalkan foto produk lah, kita bilangnya hal kecilnya foto produk. Adalah di rumah tuh ada tirai yang dimana available light masuk dari tirai tersebut. Jendela. Kan itu sebenarnya bisa dimanfaatin untuk jadi pencahayaan tambahan. Pencahayaan tambahan. Ya, tapi mereka nggak mikir sampai ke sana. Itu yang pertama, kesalahan paling fatal. Apalagi udah pakai handphone, pakai blitz. Flash kameranya di foto jebret, nongol. Nongolnya jadinya kok datar gitu loh kan. Jadi pencahayaannya nggak diperhatiin. Itu yang paling sering saya temuin. Poin keduanya adalah konsepnya. Konsepnya banyak yang nggak matang, Pak. Foto pakai konsep itu maksudnya gimana? Iya, jadi gini. Misalkan kalau saya mau mempromosikan nasi rendang. Oke. Ya. Pengen foto nih buat nasi rendang biar orangnya ngiler. Tapi konsepnya nggak dapat. Misalkan itu nasi rendang dari Padang. Tapi kita fotonya nasi Padang, pakai kerupuk merah lah, pakai apalah, propertinya asal-asalan, nggak dikonsepin betul. Kan aneh, Pak. Masa iya kalau nasi rendang sampingnya tuh ada Coca-Cola? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Es teh berarti ya? Kalau es teh masih it's okay lah, Pak ya. Es teh masih it's okay. Kalau soft drink, makan santan loh. Antara budaya barat dipadukan dengan budaya lokal. Jadi berharap bisa simbiosis mutualisme kan tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Si rendang ngamuk. Berarti pertama tadi yang sering terjadi kesalahan adalah pencahayaan. Kedua adalah konsep yang kurang matang. Jadi foto sendiri pun terkait dengan tadi yang apapun pasti butuh konsep gitu ya. Semua all of foto. Itu butuh benar-benar konsep. Kecuali pas foto, Pak, atau foto gandeng. Foto gandeng nggak ada ya. Foto gandeng cuma berdiri gitu ya. Nah, kalau foto produk ya, foto produk itu butuh konsep kan. Konsep gitu. Sangat butuh, Pak. Produk prewedding. Bahkan kita dokumentasi wedding pun di acara hari H itu kita konsepin loh, Pak. Di BTS-nya. Di BTS-nya kita konsepin, kita akan meeting sama si klien, kita berbicara, nantinya jikalau ada wedding dance, nanti kalian ketika mau wedding kiss, hadapnya sebelah sini ya. Kita konsepnya begini, nanti ciumnya begini ya, sampai sedetail itu untuk mengarahkan. Itu kalau di tim saya ya. Saya nggak tahu kalau di orang lain, mungkin beda-beda cara. Karena di tempat saya pribadi pun di Bali sana, kita lebih handle untuk international wedding. Kalau produk yang misalnya produk UMKM tadi. Kalau UMKM sebenarnya contoh aja rumput ilalang pun itu bisa dijadikan background yang bagus loh, Pak. Tapi kalau cahayanya bener. Kan kita bisa manfaatin available light. Contohnya kayak ada shadow-nya dari si ilalang, ada bocoran cahayanya, tapi fokus fotonya tetap ke si produk gitu loh.
Nah, nanti baru kita ketika fokusnya udah dapet, komposisi kita mainin. Nah, terkadang orang foto komposisi, udah fotonya dari atas, komposisi itu produk taruh di tengah. Kayak pasrah produknya, Pak. Itu. Di depan langsung gitu. Langsung jebret. Pasrah itu produk. Pasrah gitu. Asli, Pak. Nggak ada. Tapi ketika bicara ngomongin fotografi itu juga sebetulnya ada unsur seninya ya. Jelas, Pak. Sangat. Foto itu bagiku ya, Pak ya. Bagi diriku pribadi, tiap jepretan gue itu bukan hanya kreativitas yang bermain. Tapi hati, Pak. Jadi kita foto itu benar-benar feel-nya ada. Soul-nya ada. Makanya dulu kalau Bapak pernah dengar satu statement dari fotografer luar, foto itu bisa berbicara. Dan itu real. Real. Iya. Foto itu memang harus bicara. Harus bicara. Jadi kalau kita lihat foto itu tanpa harus tahu kondisinya, kita udah bisa kayak, oh, gitu loh. Momennya sedih, tahu gitu, kayak ikut ngerasain kayak, oh iya emang sedih banget nih momennya. Tanpa harus kita cerita, ini sedih loh, ini sedih loh. Enggak, Pak. Tanpa diceritakan sudah kelihatan. Itulah yang harus, bagiku itu bekalku ya. Bekalku di dunia fotografi dari awal, aku menanamkan feel di foto tersebut. Kalau tadi misalnya nasi rendang atau empek-empek gitu ya, ini kan mungkin para pelaku UMKM yang memang juga pengen mempromosikan produknya, tapi kadang-kadang ngambil fotonya seringkali ya asal-asalan gitu. Padahal kan berarti yang pertama tadi harus pencahayaan, kemudian ada konsepnya, yang ketiga ya mengambilnya tadi harus dengan komposisi yang betul dan rasa tadi ya. Iya, dan jadi, ada feel di dalam ada feel yang ada di gambar tersebut. Berarti orang itu ketika melihat itu benar-benar apa ya? Tertarik gitu ya. Iya, terus juga pemilihan konsep juga, warna harus diperhatiin, Pak. Nah, di sinilah seninya foto. Di sini seninya foto. Jikalau produknya misal warnanya hijau, masa kita backgroundnya tinta kuning, kontras ketemu kontras, Pak. Iya. Jadi kan kita punya mata manusia nih, Pak, di mana namanya titik fokus pertama. Jadi kalau tujuan si foto, kalau kita foto satu produk, gimana caranya first impression ketika kita lihat itu foto, langsung tertuju pada produk, bukan ke background. Bukan ke backgroundnya ya. Nah, itu harus pemilihan warna. Oke. Gitu. Jadi mungkin ini di para UMKM ataupun teman-teman yang ada di rumah lagi nonton nih. Yang paling ketika ini mungkin yang foto-foto produk yang PMP atau mungkin laksan atau mungkin apa atau mungkin seperti itu, mungkin ada sedikit bocoran nggak sebetulnya ngambilnya atau komposisinya yang bagus atau warna yang bagus gimana misalnya? Oke, kalau untuk si makanan kita bilangnya lebih signifikan Cilempungan lah. Itu kan dia lebih dominan kuning ya. Kuning-kuning kunyit ya, gitu kan. Nah, kalau yang bermain begitu, kita kan udah kontras di warna kuning tersebut, Pak. Kalau lagi-lagi ini pandangan saya, Pak ya, bukan secara semua fotografer harus, enggak, ini bukan harus, tapi ide masing-masing. Betul. Jadi kalau aku bakal keluarin yang namanya, kita memberitahu di produk tersebut, itu dalamnya bumbu apa sih? Gak usah banyak, Pak, potongan aja. Taruh ada talenannya, siap sajinya, sendok garpu. Kan makannya pakai sendok garpu. Betul. Dengan mangkuk yang estetik lah. Dengan background yang nggak perlu terlalu rame, Pak. Sebenarnya foto produk itu. Bahkan saya pribadi pernah membuat pakai dus Indomie. Ditempel pakai wallpaper. Sudah? Udah. Jadi kayak persegi itu kanan kirinya dibuang. Jadi kayak ngelihat persegi, volume persegi lah di matematika ya. Ngelihat volumenya dari atas gitu. Nah, produknya di sana pakai lampu 5 watt, Pak. 2 biji tuh di atas. Pernah pakai wallpapernya wallpaper gambar kayu. Cukup itu ya? Cukup loh. Bisa loh udah. Cuma jika lo pakai handphone juga effortnya lebih. Itulah kenapa orang suka bilang kayak pakai handphone udah cukup kok. Betul, cukup. Tapi untuk mendapatkan dimensi foto yang ya nggak usah. Inilah Pak, kita bilang lensa zaman sekarang orangnya di mana belakang ngebokeh lah, ngeblur. Itu kan sebenarnya gitu ya? Membuat dimensi. Oke. Itu namanya dimensi foto. Nah, kalau kita pakai handphone, blurnya tuh juga bisa blur kayak HP iPhone zaman sekarang lah yang paling canggih, itu bisa blur. Tapi ya nggak sedimensi si kamera. Walaupun megapiksel lu mau 120 juga percuma. Gitu. Ya karena memang mungkin itu bukan
fungsi dan kebergunaannya. Betul, karena kan handphone tuh sebenarnya tujuannya buat apa sih diciptain? Komunikasi, bukan fotografi. Oke, cuman ya kalau untuk konsep-konsep yang mungkin sederhana, yang tidak membutuhkan dimensi, mungkin itu cukup bisa, lah. cukup. Tapi kalau foto produk itu kita butuh yang benar-benar detail, tajam ya pastilah Pak ya. Tapi Tajam. detail tuh sangat butuh sehingga membentuk dimensi yang baik. Oke, jadi sebetulnya itu pertanyaan saya selanjutnya sebetulnya, yaitu minimal peralatan. Jadi minimal peralatan. Gear ya. Ya, gearnya apa? Oke. Pertama, kita cek dulu kebutuhannya, Pak. Sama kayak mau beli mobil. Kebutuhannya apa gitu. Bapak artinya tidak semua semua kebutuhan semua produknya apa, kebutuhannya pasti semua ada gitu. No. Tidak. Enggak. Kenapa ada satu brand kamera yang kita pakai sekarang? Dia mengeluarkan seri khusus foto, seri khusus video, dan hybrid. Beda-beda ya? Beda loh. Brand yang kita pakai sekarang kamera ini, dia ngeluarin khusus foto, khusus video, sama ada yang hybrid. Hybrid ini bisa foto, bisa video. Tapi jangan berharap lebih. Fotonya nggak akan sebagus yang khusus foto, videonya juga tidak akan sebagus yang khusus video. Dia di middle ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dia butuhnya buat apa? Bisa deh, contoh Bapak deh, butuhnya buat apa deh kalau mau kamera? Kalau ya misalnya itu tadi foto produk misalnya. Foto produk sebenarnya kita pakai di posisi kamera tuh nggak perlu yang sampai 40 juta. Kan ini kita berbicara UMKM lah, sederhana lah ya. Yang sederhana. Misalkan dia hanya ada handphone. Hanya ada handphone. Ya. Zaman sekarang, Pak, di marketplace online, sana udah menyediakan ada lensa eksternal buat handphone yang dijepit. Ya. Kayak jepitan rambut, Pak. Betul. Ada ya. Itu lumayan membantu loh ternyata. Aku udah coba. Itu lumayan ngebantu. Cuman kita paham atau enggak gitu ya? Bukan masalah paham juga sih, Pak. Lagi-lagi yang tadi. Komposisinya di mana nih? Lu udah pakai keren-keren, udah pakai kamera 90 juta ya? Nggak ngerti. Percuma, Pak. Jadi dan konsepnya juga nggak bisa, dan lightingnya juga nggak bisa gitu. Sama aja berarti. Yes. Sama kayak Bapak beliin aku buku tentang pemrograman. Muntah, Pak. Kan nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Percuma kan aku ambil bukunya. Iya. Sama kayak gini aku bilang, aku kasih Bapak kamera 100 juta. Bapak bukan fotografer, bingung pasti. Iya. Itu. Makanya kebutuhannya apa? Sesuai nggak sama kebutuhan tersebut? Kalau sudah sesuai, baru kita berbicara orangnya bisa nggak? Ya, tapi sekali lagi ini kan kelasnya misalnya, kelasnya untuk foto produk yang foto produk itu bisa ditampilkan di sosial media maupun di status WA ataupun nanti ditampilkan di marketplace. Yang terpenting produk saya itu bisa diketahui dan bisa menarik orang untuk membeli gitu loh. Ya itu kalau gearnya perangkatannya apa gitu. Handphone udah cukup. Tapi terus studio mini. Yang aku bilang tadi tuh pernah buat pakai Indomie. Itu namanya studio mini. Studio mini ya. Iya, tapi tergantung produk, Pak. Kalau produknya kira-kiranya Baskom, pakai dus Indomie, ya nggak muat, Pak. Kan nggak mungkin toh. Jadi sebenarnya kayak mau foto UMKM makanan, buat daya tarik orang beli, sebenarnya kita udah kayak lensa tambahan di handphone tuh itu sangat membantu. Cukup lah aku bilang ya, nggak lebih tapi cukup. Lagi-lagi tadi lighting, konsep, komposisi. Sampai komposisi itu semuanya harus matang. Gitu loh. Jadi benar-benar dipikirin. Aku mau fotonya begini. Ini peralatan aksesoris tambahannya. Misalkan ada timun, cukanya, ada irisan timunnya. Nah itu kan namanya hiasannya lah, kita garnisnya lah. Garnisnya. Iya, garnisnya biar cakep. Tapi tetap di fokus fotonya si produk. Sehingga pas Bapak lihat, pernah kan Bapak ngelihat ada junk food lah, di foto ayamnya tuh kayak kejunya lumer ya. Iya. Pas menggugah rasa gitu. Pas beli enggak, hasilnya juga nggak seperti berbeda. Beda aja malah pasti beli. Itu tekniknya, Pak. Konsepnya matang. Fotografi itu ya. Iya. Tapi banyak orang, terutama maaf Pak ya,
mayoritas orang Indonesia kita suka faktor yang makanan digambar, Pak, harga 25 porsinya, begitu pengimplementasian. ekspektasi realita beda. Nah, itu jadinya kayak pembodohan publik, Pak. Iya, Pak. Jadi buatlah foto dengan real konsepnya dan memang itu barangnya. Jadi ketika orang membeli, si konsumen tidak akan kecewa. Apapun itu kondisinya. Baik, jadi tadi sudah kita belajar dari kesalahan dan tolong tadi sih catatan saya kaitannya dengan lighting, dengan konsep, kemudian dengan bahwa komposisi dan foto itu harus bicara. Kemudian kalau mau bicara dengan peralatan ya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang mau detail ya bisa menggunakan kamera yang pro atau semi pro. Tetapi kaitannya dengan foto yang sederhana yang cukup untuk orang tahu produknya apa atau mendokumentasikan sesuatu yang mungkin event atau apa menggunakan kamera handphone pun boleh. Bisa asalkan tahu cara dan tekniknya. Betul. Nah, teknik yang paling dasar wes. Pertanyaannya. Paling dasar. Basic lah ya. Kalau menurut diriku pribadi, Pak, lagi-lagi aku cerita dikit nih dari awal aku belajar foto ya. Dulu tuh aku nggak kebayang, nggak kepikir bisa jadi fotografer, Pak. Jadi dulunya emang suka jebret pakai handphone. Apapun tapi nggak tahu nih harusnya apa sih ini kunci penting di foto minimal. Tahu lah. Aku nggak tahu. Karena kamera handphone kan zaman Nokia, Pak. Handphone jadul lah. Zaman yang kalau ya bilang tipis itu tapi jatuh awet ya. Tidak zaman sekarang kan. Jadi itu kalau gelap kan tinggal naik mode. Terang dong. Kita tahunya kan instan dulu. Jebret lihat, simpen. Udah cukup. After that, saya ketemu sama satu orang. Dan ini adalah guruku gitu loh. Satu orang Palembang. Ketemu ngobrol ketika di satu tempat di luar. Kita enggak saling kenal. Ngobrol akhirnya deket iseng. Kok boleh nggak mau belajar foto? Oh boleh. Dan beliau tidak mengambil uangku 1.000 perak pun. 1.000 perak pun ya? Tidak ambil sama sekali. Dan aku bisa sampai titik detik ini pun mungkin ya salah satunya karena beliau. Jadi yang kunci awal yang dibilang, aku bilang fotografi ini susah nggak sih? Dibilang susah, enggak terlalu. Digomongin gampang, enggak juga. Kalau bilang gampang, fotografer akan banyak. Tapi kalau dibilangin susah, tidak akan jadi orang. Ada orang yang jadi fotografer. Ya dong. Nah, akhirnya belajarlah sama beliau ini. Pertama kali yang diajarin dia adalah segitiga exposure dari kamera tersebut. Kamera profesional ya. Segitiga exposure. Apa itu? Ya itu dari speed, diafragma, ISO. Nah ini dia saling mengikat lah satu sama lain untuk mencari hanya pertama mau dimensi foto yang kayak gimana sih. Kedua itu mau seterang apa sih fotonya di tempat itu. Yang ketiga mau foto tuh ngambil gambarnya secepat apa sih si objek. Apakah si objek itu burung yang tiba-tiba bergerak, berarti speednya tinggi segala macam gitulah. Akhirnya berarti belajar. segitiga apa tadi? Segitiga exposure. Apa aja tadi tuh segitiganya? Dari speed, diafragma, atau biasa kalau orang umum kita bilang F. Kalau di kamera tuh ada F. F 1.4, F 2.8. Itu untuk apa? Itu diafragma. Semakin dia angkanya, kalau untuk kalimat umum ya, angkanya 1,4 nih. Kita bilang mengecil dia. Berarti si 1,4 tuh membuat si backgroundnya jauh lebih ngeblur. Ngeblur. Semakin besar angkanya, si objek titik fokus dan background akan semakin kelihatan dan detail. Tapi kekurangannya, Pak, ketika kita F-nya gede atau diafragmanya tuh digedein lah. Tapi kalau di fotografi sebenarnya kalau F-nya 7, itu F kecil sebutnya. Tapi kalau 1,4 adalah besar, itu di fotografi. Tapi orang umum untuk biar gampang diingat teman-teman yang lihat ya, angkanya aja nih, biar jadi angka aja patokannya. Semakin dia besar, itu gambarnya gelap betul. Semakin dia besar, gambarnya gelap. Iya. Objeknya. Ya, gambar yang mau kita tangkap.
Angkanya tadi, Pak. Angkanya semakin besar, gelap banget. Gelap. Tapi Iya. semakin kecil dia semakin terang. fokus. Semakin terang. Semakin terang. Terang. Kita Jadi nggak yang bagus yang mana nih? Kecil atau besar? kebutuhannya. Kebutuhan Bapak. Kebutuhannya. Repot juga ya. Iya, kayak Pak. gini ya. Iya, makanya dari awal tuh aku cuman disuruh belajarin. Pokoknya kau pahamin dulu segitiga exposure ini dulu dalam waktu 2 minggu. Tak kirain gampang lah. Speednya kenceng, berarti nangkepnya cepat. Speednya rendah, nangkepnya lamban tapi terang. Gampang iki. Nah, Wis gampang iso iki. Ternyata pengimplementasiannya minta ampun. Tapi Oke. beliau sabar, Pak. Oke. Beliau bimbingku dari 2014 Oke. sampai titik di mana aku memutuskan bisa buka brand sendiri di tahun 2019. Before meritku. Gitu. Jadi pas udah buka sendiri di titik itulah sampai beliau ngajarinku tidak stop. Dan lagi-lagi tidak mengambil uangku 1.000 perak. 1.000 perak ya. Oke, tadi Gitu. segitiga exposure tadi Itu yang terakhir ada ISO. ISO itu apa? ISO tuh sebenarnya contohnya itu tuh naikin apa sih bilangnya warna putihnya tuh naik gitu, terang, gambarnya jadi terang gitu loh, Pak. Tapi ada minusnya. Misal kalau kita di ruangan ini ISO 100 sudah cukup bisa foto. Tapi kalau ruangannya gelap, Pak, yang low light kita sebutnya di fotografi low light. Kalau di umumnya ruangan tuh kurang cahaya lah. Ruangan yang minim lah. Mungkin di rumah kita sendiri. Kalau kita lihat lampunya, oh cukup nih. Terang buat kita. Tapi ketika mau foto, enggak gitu. Naikin ISO-nya. Oh dapat nih. Terang yang kita mau. Tapi sisi minusnya, dia akan noise. Noise itu adalah timbulnya bercak-bercak. Kayak apa bilangnya? Di gambarnya kayak titik-titik. Iya, titik-titik kayak pokoknya detailnya hilang lah kita bilangnya. Tapi ada juga beberapa fotografer di luar sana dia sengaja buat noise. Sengaja untuk ya tergantung sudut pandang berarti. Iya, Konsep tapi seni dia. lagi-lagi Konsepnya. jika untuk pandangan orang umum, ketika lihat foto yang kok bintik semua mukaku ini, gitu kan. Aneh lah ini lah mukaku gini kan. Sebenarnya ada beberapa orang sudut pandang otak kanannya lebih bermain, otak seninya. Keren nih. Vintage-nya dapat. Iya kan, Pak? Ya. Tapi Artinya artinya setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Betul. sebuah foto ya. betul, tidak ada foto yang jelek, Pak. Berarti tidak ada foto yang jelek ya. Tidak ada. Tapi kalau bilangnya foto yang kurang pas, banyak. Tapi kalau bilang foto jelek, no, nggak ada foto yang jelek. Apalagi orang udah megang kamera profesional, dia udah buka brand sendiri, walaupun brandnya belum terkenal, seperti saya. Dia motret. Bagiku minimal kalau dia udah berani gitu, Harusnya dia. no, it's not bad, bro. Itu udah keren. Baik, tadi artinya kalau segitiga exposure tadi itu berarti sebetulnya fotonya harus pakai kamera DSLR gitu ya. Betul. Nah, cuman bagaimana dengan kamera yang sederhana? Nah, itu Pak. Itu tadi mau ngomong Apakah nih. settingannya kalau di handphone ada settingannya gitu? Ada. Untuk yang handphone masa sekarang, Pak. Oke. Kita bilang itu ada settingannya. Ada settingannya ya sebetulnya. Itu juga bisa dilakukan ya. Ada loh segitiga exposure dalam itu. Oh. ISO, diafragma ada. Ada loh Pak zaman sekarang. Wah, ini kalau berarti harusnya praktek ini ya. Harusnya praktek ya sehingga bisa tahu ya. Ada. Karena kalau dengan demikian sih kualitas foto itu juga ditentukan dari ketiga hal itu tadi ya. Ya, jikalau mau benar-benar mendalamin. Sebenarnya gini loh, segitiga exposure itu tadi aku sebutkan, itu tuh benar-benar aku pengen banget nih jadi fotografer. Menuju ya. profesional. Berarti itu bekal awal. sebetulnya pertanyaan saya berikutnya. Teman sudah dibocorkan. Berarti tipsnya pertama kali untuk jadi seorang fotografer itu adalah memahami segitiga exposure. Pertama itu. Yang kedua, walaupun udah paham sama segitiga exposure, Pak. Jikalau jiwa senimu tidak ada, contoh paling besar. Kalian nggak suka ngelihat konsepin warna misalkan kayak, oh ini bajunya warna ini, celananya begini, ngeliat warna loh. Aku nggak bilang bajunya, tapi warnanya. Terus ngelihat suatu gambar kayak, oh ya, nggak bisa nikmatin. Berarti kan jiwa seninya zero. Zero. Iya dong.
Iya, gitu. iya, Kalau iya. aku bilang kayak misalkan aku pakai baju gini nih, aku masuk Pak Wahyu bilang, kok warna baju sama celana nggak masuk ya? Itu ada jiwa seni berarti. Itu ada Iya, jiwa iya, seni iya. loh Pak. Nah, Dan itu saya paling cerewet sih kadang-kadang itu aku tidak punya jiwa seni, cuman Oke. aku paling cerewet kalau dalam setiap hal orang itu. ada jiwa seni Pak. Iya, iya, iya. Iya. Tergantung itu dibangkitkan atau tidak, atau diasah atau tidak. Oke. Semua orang itu ada. Jangan Bapak kira gini, anak-anak deh. Bapak dulu kecil, percayalah tembok rumah Bapak habis sama coretan Bapak. Iya, dicoret. Itu Betul. seni. Betul, Pak. This is art loh Pak. Betul, betul, betul. Bener loh. Jadi kita tuh dilahirkan Tuhan tuh unik. Oke. Seni tuh udah ada bekal dari awal, tapi dikembangin nggak, diasah nggak. Gitu loh. Baik, berarti ini paling tidak sahabat MDP TV sudah punya gambaran. Sudah punya gambaran kalau kaitannya dengan foto produk untuk para pebisnis UMKM boleh menggunakan ya tadi hal-hal tadi harusnya diperhatikan. Walaupun menggunakan kamera bagus, tapi kalau nggak ngerti juga sama aja. Cuma. Tapi menggunakan kamera sederhana, kamera handphone saja, tapi kalau memahami itu maksimal juga bisa. Gitu. Tapi kembali lagi sebetulnya tidak ada foto yang jelek, semuanya kembali kepada ini. Oke, clear. Clear. Cuman pertanyaannya kemudian, Yes. Hanan ini sebetulnya tadi sih di opening saya tadi itu belum dikenalkan lebih jauh sebetulnya. Kamu ini siapa sih sebetulnya? ini saya Iya, iya. saya agak balik lagi nih. Iya, Saya agak iya, balik iya, lagi. siap, siap. Kamu tuh siapa sih sebetulnya gitu. Aku tuh adalah ya anak biasa lah kita bilang ini di Palembang ya. Iya. Ya aku orang biasa yang mencoba untuk belajar fotografi yang seperti Oke. yang aku ceritakan tadi. Oke. Ternyata ketemu jodohnya sama satu orang ini dan diajarkan sehingga Oke. dari detik ini. Oke. Dan aku membuka brand sendiri. Pertama aku nekat untuk buka online di Palembang. Buka online di Palembang. Ya dong. Oh. Jadi kayak teman-teman, mau nikah nggak nih, merit nih, ini kartu nama. Oh zaman itu kartu nama Pak. Oh, kartu nama. Kartu nama udah kayak zaman batu. Oh. Karena kebiasaan dulu marketing mobil Pak. Oh iya. Dulunya iya. marketing mobil Pak. Iya, 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 iya. Yang itu jangan dibahas. Iya. Dulunya saya marketing mobil. Karena saya konsultasinya juga sama kamu. Jadi ketika saat itu terjadi, saya bingung nih, kok enggak ada yang mau pakai saya. Oh ternyata learning by doing loh Pak. Percayalah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, terus? Di saat itu dapatlah orderan pertama. Itu senengnya minta ampun Pak. Kalah Cynthia. Kalau Cynthia. Kalah. Seneng. Oke. Dapet, akhirnya semangat segala macem. Gear udah ada nih. Kemarin Gear sudah ada. Udah nabung tuh. Udah akhirnya foto. Before married. Aku putusin bicara sama sang calon istri dan sekarang jadi mantan pacar. Mantan pacar ya. Oke. Aku bilang kayak buka Bali boleh deh. Itu nggak tahu bakal ada COVID. Belum itu 19 pertengahan itu belum. Sorry. Berarti kamu punya kantor di Bali? Ada. Kamu orang Palembang buka kantor di Bali. Kenapa? Iya. Kan alasannya kenapa gitu? Emang di Palembang nggak laku? Apa karena di Palembang kamu nggak laku sehingga kamu harus buka di Bali? Itu sih bisa jadi. Jadi. Enggak Pak. Ah. Enggak. Gini loh, sebenarnya di Palembang aku juga masih ada sampai sekarang. Timnya pun ada. Oke. Tapi di Bali ada tim juga. Oh, ada tim autopilot juga. gitu loh. Oh. Ya, prinsip Chinese lah Pak, cuan-cuan lah ya. Jadi enggak. Jadi lebih ke arah Palembang itu ya itu kota kelahiranku. Gitu loh. You know lah, namanya habitnya orang Sumatera Pak ya. Oke. Gitu loh. Kalau bisa dapat murah, bagus, banyak. Iya, kalau Lah, bisa ya pulau. orang tuh gak usah cuan. Orang itu nggak cuan. Kalau bisa, tapi Lah, tutup terus toko ya. Iya. Artinya oke lah. Artinya itu punya alasan sendiri kenapa Iya. buka di Bali. Terus juga di Bali itu jujur Pak ya. Pertama, orang-orang dan masyarakat di Bali itu kulturnya benar-benar sangat wow. Wow-nya Jika kenapa? kalian pergi ke Bali liburan cuma seminggu, be aja Pak. Coba deh tinggal 1 bulan. Oke. Itu benar-benar yang pertama etikanya amat sangat bagus. Kedua, mereka saling menghargai loh. Mau kulit hitam, maaf ya Pak ya. Mau kulit hitam, kulit putih, albino, mau Hitamnya ke sini ya, hitamnya ke sini. Siap. Jadi itu mau hitam segala macam, mau ras apapun, dia mereka welcome. Oke. Tidak ada rasis di sana, sama sekali.
Ya, terus Tidak. semuanya memang nggak ada rasis. Cuman di sana mungkin lebih gitu ya. Maksudnya dalam artian bukan rasisnya menjelek-jelekkan orang, bukan. Dalam artian ke arah etikanya. Oke. Bukannya kayak bilang, lu orang ini gitu. Enggak, bukan. Rasisnya bukan ke arah itu. Maksudnya mereka tidak memandang ras untuk berbuat baik. Siap. Jadi mereka tuh semuanya welcome. Artinya bisnis Han semuanya ada di sana tapi tetap ada di sini. Tetap. Kalau mau hubungin, berarti kalau Han konsepnya lebih kepada apa ya? Kalau saya all of photo, All of documentation, photo. segala macam Documentation. aku ambil. Dengan satu yang aku nggak ambil. Apa? Cuman satu. Aku nggak mau. Hanya orang. Aku nggak mau foto model. Hah? Nggak. No. Oh. Serius. You know. Nggak. Oh. Nggak mau aku. Takut terjadi sesuatu. Karena pertama normal lah Pak ya. Oh ya. Adakah cowok yang nyaman ketika foto ada yang mengganggu? Ya. Artinya lebih kepada foto momen gitu. Ya. Foto momen dan foto produk gitu ya. Kalau aku lebih ke arah momen ya Pak. Momen ya. Makanya aku ada keluarin brand baru di Palembang yang lebih mencerucut pasarnya. Apa itu? Nanti akan saya cerita, ini bakal jadi peluang buat teman-teman MDP kita loh. Oke. Itu bisa jadi cuan loh. Peluang bisnis loh di itu. Ini menarik nih kalau udah ngomongin cuan oke. Iya, karena pemainnya sangat sedikit. Pemainnya Tidak sangat banyak. sedikit. Oke. Ada juga, tapi mereka lebih kayak misalkan brandnya A. Mereka nambahin menu baru. Sedangkan mereka tuh udah image-nya di orang Palembang ya, kita bilang ya. Skala Palembang, kayak misalkan Wahyu Fotografi. Orang taunya, Wahyu Fotografi dari dulu, documentation. Wedding, birthday, arisan segala macem. Sudah. Tiba-tiba, datanglah si menu baru. Dia masukin doang. Ada menu baru nasi goreng. Masuk nasi goreng ini, udah, tapi tetap di satu atap. Tapi kan image-nya Wahyu Fotografi adalah documentation. Apa pengaruhnya? Misal deh, pempek candy, pempek beringin, pempek Pak Raden, semua pempek-pempek Palembang. Mereka kan pempek. Iya. Tambah menu baru. Datanglah kita bicara, misalkan apa deh, serabi. Taruh di sana. Serabi kan bukan tempat toko pempek. Ya tetap Mungkin yang diketahui tetap pempeknya. Ada nggak yang beli serabi? Ada. Banyak nggak? No. Iya. Kenapa si brand-brand pempek tersebut, Candy dan sebagainya, pempek Pak Raden, kenapa ketika mau jual serabi, kenapa nggak mau buka brand baru aja? Serabi Pak Raden, serabi Candy, orang kan tahu ketika datang, itu serabi, Bukan pempek. bukan pempek. Tapi Iya, oke? Iya. Oke, paham Mbak ya? Paham. Nah, di Palembang terutama yang saya perhatikan, hanya beberapa orang saja yang memanfaatkan bisnis ini yang cuan tadi, Pak. Dengan membuka nama baru. Gitu loh. Oke. Mentalnya bagi saya gini loh, Pak. Kalau untuk di dunia bisnis, mentalku tuh cyborg, Pak. Cyborg. Nah, iya. Mentalku cyborg, bisa dibilang gitu. Oke. Terus ini juga teman yang saudara juga nilai gitu loh. Jadi kayak aku nggak takut yang namanya merugi, dan aku tidak akan pernah takut tentang namanya jatuh, karena bisnis itu keras. Oke, ya. Gitu loh. Harus Mental paham. orang-orang yang tadi aku bilang yang brand A, B, C, D yang ada menu tersebut. Mereka tuh takutnya satu, Pak. Kalau aku buka brand baru, sepi. Nggak ada yang tahu lu sama aku. Lah, perang aja belum. Ya. Kok bendera putih udah nongol gitu kan, Ya, maksudku ya. Nah, maksudku tuh untuk semua teman-teman NDP juga. Oke. Harapanku kalian masih muda. Hmm. Mental kalian jangan tahu, Bro. Oke. Dunia keras, bisnis lebih keras. Bisnis lebih keras. Nah, kalau kalian nggak siapin mental yang keras, percuma mau main bisnis. Oke. Percayalah. Iya. Gitu loh. Terus ngomong-ngomong bisnisnya apa ini tadi? Dari tadi Oh, dulu. aku di fotografi wedding itu, Pak, tadi. Kecuali yang tadi aku bilang, kecuali berarti all of foto, documentation, kecuali model ya, kecuali model. Produk Oke. juga ada beberapa, tapi jujur produk itu adalah spesifik, beda lagi dengan Orangnya. gitu loh. Orang beda. Beda orang. Beda. Orang sama produk itu ya kita bicaranya bernyawa dan tidak bernyawa. Oke. Itu tuh beda loh, Pak. Oh. Beda loh. Yang bernyawa disuruh noleh kanan noleh. Noleh. Kalau yang tidak tidak bernyawa bernyawa. pepek senyum kan nggak mungkin, Pak. Iya, Pak. Susah, Pak. Oke, artinya tapi stay tetap Hanan di sini. Stay bisa dibilang begitu, tapi sering ke Bali juga, sering Bali, ke Pak. Bali. Oke, sebelum saya jauh-jauh kemana-mana nih tadi, memang Hanan paling
apa namanya, paling jauh ya foto kemana? Aku pernah kemarin sih aku paling jauh kalau di luar negerinya ya. Kita bicara luar negeri. Pernah di Singapura, itu bener-bener yang orangnya ke Bali. Kebetulan ketemu sama aku. Orang Singapura. Foto di Bali. Dia foto holiday doang nih Pak, ceritanya Pak. Satu pasang. Dia holiday doang. Datang, foto, minta aku untuk fotoin. It's okay, no problem. Aku foto, dia pakai jasaku. Tiba-tiba dia suka. Dia bilang, kami pengen prewednya di kampung kami nih Singapura. Bisa nggak kalau hire kamu? Oke. Akhirnya aku bilang bisa. Semua akomodasi, keperluan mereka yang handle. Singapura udah. Kejadian yang hampir sama terjadi di Australia. Pernah juga 1 kali. Itu gara-gara si cewek orang Indo, si cowok orang Australia. Ternyata si cowok nggak bisa ke sini. Jadi terpaksa ke Australia. Ceweknya mau ke sana, tapi si cewek yang pilih fotografernya, yaitu pas saya di Bali juga. Gitu. Dan di saat itu tuh setelah lockdown. Lockdown COVID. Setelah after lockdown. Nah, itu di Australia. Nah, kebetulan tahun depan saya pengen buat trip Turki. Trip Turki. Iya, Pak. Artinya kamu buka tour ke sana yang orang lain bisa ikut atau Buka trip itu tuh pre-wedding. Jadi tetap kayak jadi mereka beli paket. Beli paket. Paket itu udah include semua tentang tiket kami segala macem gitu loh. Jadi mereka udah beli, kita akan prewednya di Turki. Berarti kamu sudah internasional lah ya? Enggak sih Pak. Baru tripnya saja. Baru tripnya saja. Itu baru tripnya saja kalau Turki ya. Karena masih banyak, terutama yang orang yang ngajarin saya foto ini. Saya rasa kayaknya dia lebih banyak kota Hong Kong, Makau udah pernah semua dia. Oke. Gitu. Tapi kalau di Indonesia, klienmu orang Indonesia rata-rata? Klienku, kalau semenjak di Bali Pak, jujur 30% yang lokal. 30%, 70%? 70% orang luar. Orang luar? Iya, apalagi pernah dapat orang Thailand Pak, tidak mudeng nih Pak. Sumpah Pak. Serius. Berarti orang Thailand, orang luar saja menghargai ya karya fotomu ya? Iya, kalau di Palembang banyak toksik Pak. Gini loh. Alasanmu buka di Bali salah satunya itu? Iya, sangat betul. Karena gini loh. Apalagi sesama brand ya. A, B, C, D, E. Yang gue bilang tadi mental tahu, Pak. Ada mental tahu kan? Takut akan saingan. Wah, mulai artinya toksiknya. Toksiknya mulai itu keluar. Waduh. Artinya kalau memang ya belajar dulu. Kalau memang itu ya bisa keluar untuk jauh lebih pengalaman lah ya, mungkin itulah ya yang diinikan. Baik, kalau menurut pendapat Han, bisnis fotografi itu kedepannya seperti apa sih? Bisnis fotografi kedepannya, kalau pandanganku, Indonesia terutama, kelahiran, kematian, pernikahan tidak akan stop. Artinya? Contoh, kenapa? Yang pertama kelahiran. Bapak pernah lihat yang anak bayi zaman sekarang, yang zaman dulu kita udah ada Pak? Yang dilipat-lipat begini Pak? Nggak ada. Ada toh? Nggak, ya. Anak bayi zaman sekarang ya? Ya sekarang. Kalau dulu aku nggak pernah. Aku juga enggak Pak. Aku dilipat Pak. Cuma gara-gara nakal dilempar sama mama. Udah jadi kayak kelahiran. Orang udah mulai membuka pikiran kayak bisnis nih. Momen itu kan. Momen dan berarti jadi peluang bisnis sih. Iya. Tapi kalau produk juga bisa kan? Bisa. Oke, artinya foto peluang bisnis jadi panjang. Foto itu terbuka luas gitu ya. Lebar banget. Terbuka luas. Hanya saja kamu juga harus punya kecirian dan punya memang punya jiwa seni dan tadi itu. Betul. Terus juga foto juga, kenapa aku bilang tadi, bro, pakai feel dong kalau foto. Kenapa? Biar kita bisa nge-create foto tersebut. Kita aja ngeliat kayak oke lah, bagus kok. Tapi ketika orang lain lihat Pak, tanpa kita kasih tahu siapa fotografernya, ini pasti jepretan Wahyu. Sudah langsung tahu gitu ya? Ada ciri khas. Iya. Itu Pak yang dicari. Yes. Jadi feel dalam foto tersebut itu akan membuat ciri khas foto sendiri loh. Betul. Bener loh nih. Iya. Aku jujur Pak, sampai detik ini kalau aku lihat fotoanku, oke rapi. Aku nggak pernah bilang, wow keren nih foto ini keren. Aku editnya bakal begini, wow keren. Enggak Pak, nggak pernah. Tapi ketika orang lain lihat, pandangan orang lain lihat,
ini pasti fotoannya si Han nih. Betul. Gitu loh. Oke. Nah, makanya tadi aku bilang cikal bakal untuk ke fotografi dan peluang bisnis di sana tuh amat sangat besar untuk apalagi teman-teman NDP yang masih muda. Pak, aku udah mau 30. Mata Kamu jangan ngomong umur lah di sini ya. Sensitif, Agak Pak, ya. sensitif. Ngomong umur itu kena pasal ini. Wah, Perbuatan tidak menyenangkan. wah bahaya nih. Jadi jangan ngomong nih ya. Somasi nih. Masih. Jadi gini. Teman-teman MDP dan anyway saya juga bersedia untuk sharing sama teman-teman MDP nih khususnya ya. Oke. Itu mau mahasiswa sini ataupun orang-orang sini pun tidak membatasi umur. Jika kalian suka dengan seni dan fotografi terutama, Boleh belajar. saya akan Sharing ya. tentukan jamnya, tentukan waktunya, kapan dan hari apa dan apa. Tapi kalau cuman foto sharing aja nggak ini, cuman mungkin praktek ya harusnya. Pasti Pak, Pasti. itu akan Pasti ya? terjadi. Betul. Gimana gini loh, kalau aku bilang ngajarin bapak buat pempek, aku cuma kasih fotokopian resep, nggak ngasih Iya, tahu nggak cara ngajarin. aduknya. Itu Bukan ngajarin Pak namanya, ngasih resep. Ngasih Ngasih resep resep. doang. gitu. Nah, Baik. jadi Sorry, saya harus ini sih sebetulnya sih menarik ya. Tadi next time itu kita Siap. jadwalkan. Cuman pertanyaannya, terus kalau misalnya nih, oke, ya berarti kalau saya paham dengan foto tadi, dengan komposisi dan lighting dan sebagainya, saya bisa foto. Betul. Cuman kalau saya nggak sempat dan kemudian mau hubungin fotografi, misalnya saya mau foto, mau minta Han, saya hubungin kemana ini? kalau mau menghubungi Atau saya sebelum foto pengen lihat produk-produknya Han, ada nggak Instagramnya mungkin? kalau Instagram ada Pak, tapi Apa kalau itu? menghubungi kayaknya bukan hubungi nomor saya juga Pak, Mungkin siapa? karena ada Menteri Keuangan Pak. Oh iya. Bukan, maksudnya Ada saya harus Instagram. kontaknya kemana? Boleh, Mungkin ke Instagram kali. Itu ada di plus.minus_foto. Oke, plus.minus Underscore Underscore foto. PHUTO. Nanti ada di di layar ya. Mungkin di layar ini nanti akan Oke, ditampilkan siap. gitu Siap, ya. Jadi siap, thank you. jadi mungkin bisa menghubungi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Cuan ya pasti. Pasti cuan ya. Udah kelihatan Pak. Udah ketebak gitu ya. Hijau matanya Pak. Nah, ya. Terus oke, saya nggak sempat. Saya pengen cari Han kan gitu ya. Oke. Bagaimana dengan biaya nih? Sebenarnya kalau untuk biaya Pak, kita nggak munafik ya. Kita nggak munafik. Kita kerja, kita membuka peluang bisnis segala macam. Tujuannya kan pasti mencari profit, Oke. cuan dan sebagainya. Oke. Oke. Tapi lagi-lagi Pak, di balik kita kerja itu, kalau bilangnya mau pakai plus minus mahal nggak sih? Semua fotografer tuh mahal. Tidak ada yang murah. Kemarin dapat real case, ini real case fakta Pak. Kemarin kaget aku. Temenku nanya, anakku birthday nih bro, mau difoto, berapa biaya? Sekian. Tahu responnya Pak? Aku Apa? tanya suamiku dulu ya. Sorenya dia ngabarin. Kata suamiku mending duitnya beli kamera. Keren toh? Beli Keren kamera. toh? Beli kamera. Berarti mahal berarti. Iya, aku bilang lah, oh it's okay, no problem loh. Ah. Boleh beli kamera nggak masalah. Terus dia bilang, nanya lagi nih, harga kamera berapa ya kalau aku mau foto buat anak ulang tahun? Aku bilang, jadi menurutmu bisa bilang duitnya enak beli kamera, dirimu mikir harga paketku ini bisa cukup beli kamera? Kata suamiku, iya. And you know, aku akan berbicara satu, gini loh, namanya aku sebut, kalau dengan harga segitu cukup, akan banyak fotografer dadakan. Oke. Iya. Gitu, aku nggak akan pernah menginvestasikan di gearku sampai ratusan juta. Kalau yang harganya sekian udah cukup. Buat apa coy? Gitu kan ya. Gitu. Makanya aku bilang kalau dengan harga segitu akan bisa cukup. Akan banyak Pak namanya di wedding tuh bapak-bapak sinematik yang lahir. Sinematik yang lahiran. Bapak-bapak sinematik yang udah berumur, yang udah pernah kan Bapak lihat pengantin masuk dia pakai handphone doang tuh. Handphone grapper tuh. Iya. Ada kan? Siap. Banyak tuh. Kalau kamera murah dan udah bisa bagus banget, dia nggak jadi bapak handphone grapper lagi Pak. Nggak akan jadi bapak sinematik, dia bawa kamera tuh. Iya. Lebih seru tuh weddingnya. Naik kelas ya. Naik kelas. Oke. Gitu. Terus berapa ini? Bocorannya dikasih tahu nggak ini bocorannya? Berapa Kalau gitu loh? tergantung menu sih. Kalau dari kita bilang price ya, Ah. dari yang gratis pun ada.
Serius. Maksudnya? Nah, gini loh. Kita hidup nih Pak ya, jujur Pak ya. Memang butuh duit Pak. Tapi ingat satu Pak, duit tidak segalanya loh Pak. Oke. Aku pernah kasih gratis foto prewedding. Prewedding sama orang. Cuman cetak ya mereka gitu ya. Yes. Kamu cuman bantu fotoin aja. Dan edit. Yes. Jadi si cewek, bagiku gini loh, pernikahan itu adalah momen tidak akan pernah terulang. Yang akan dilakukan satu kali seumur hidupmu, kecuali yang lain. Amin. Kecuali orang lain ya. Iya. Puji Tuhan kalau kejadian yang lain ya. Iya. Nggak bicara kita ya, gitu loh Pak. Oke. Terus tidur ruang tamu. Bahaya nih. Jadi lebih ke arah si cewek. Ya pasti kan ada, misalkan aku pengen difoto si ini loh. Aku lihat di Instagramnya, aku suka. Kita cowok loh Pak. Kita tahu beban apa yang dipikul seorang pria ketika wanita memberi kode. Iya. Ketika ditanya, jadi mau, terserah. Tahu kan seberapa horornya itu kan Pak, situasi dingin gitu ya, mencekam Pak. Jadi kasihanlah lihat si cowok. Tanya, ya aku kan awalnya karena aku nggak pernah judge by cover Pak ya. Aku juga orang susah loh Pak. Dan aku meeting, ya aku nyantai gini loh Pak, celana pendek, baju santai gini loh. Ini ketemu, si cewek betul-betul pengen, tapi di si cowok udah kelihatan dari muka. Nggak bisa bayar. Bro, aku nih gak cukup dana loh. After that, aku bilang, tadi lihat dulu, dipikirin ya, nanti aku hubungin, minta kontaknya aja, Koko sama Cece. Awalnya cuma kontak Cece-nya doang, minta kontak si Koko. Pulang, malam, tak telepon. Kok kasih kok prewed sama istrimu pakai aku. Dia langsung ngomong, kok aku nggak bisa bayar, budgetku nggak masuk kok, budgetku sekian bisa nggak harga koko sekian aja, dikurangin juga nggak apa-apa servisnya. Aku bilang masih ada biaya yang lebih penting daripada ini. Simpen duitmu, kita prewed. Ku konsepin betul, aku kerja sesuai profesional, ku editin apapun yang gratis. Free. Kalau Bapak bilang dari berapa sih harganya? Dari free. Sampai berapa sih harganya? Nah, kalau sampai berapanya? 2 digit atau 3 digit? 2 digit lah ya. Kalau 3 digit, sepertinya Anda tidak akan menemukan saya lagi di sini. Dan Anda juga tidak akan bisa ngopi sama saya lagi gitu. Oh gitu ya. 2 digit lah ya. 2 digit. 2 digit. Ya kalau di gas itu tuh 1/4 gas lagi 3 digit. Oh 3 digit. Itu full package loh Pak. Full package ya. Jadi yang Bapak perlu tahu, saya bukan cuma fotografi. All in ya. Ada wedding organize. Ini in Bali ya. Ada wedding organize yang dikelola keluarga sendiri. Ya kita satu naungan, di bawah plus minus lah. Ada namanya wedding planner. Ada wedding planner. Ya, jikalau contoh Bapak mau nikah nih. Jadi contoh ya ini. Jangan saya. Yang lain lah gitu. Iya. Misalkan operator kita tuh mau nikah. Sudah, jangan. Oh, jangan juga. Jangan. Seseorang lah, seseorang. Julita mau nikah. Julita mau nikah. Kan kebanyakan orang nih kayak, bro, lu udah pesan undangan, udah cari vendor. Gampang, hal kecil. Ujung-ujungnya pernah terjadi, Bapak udah nikah kan? Operator juga udah loh. Pernah ngerasain deket-deket hamin seminggu, hectic. Ada kan? Ya. Pernah terucap, udah lah, udah usah nikah. Enggak kalau itu. Itu banyak. Banyak. Aku bilang real case. Itu banyak terjadi. Karena? Ya karena hectic. Hecticnya? Pertama, mereka tuh menunda-nunda pekerjaan, ya biasa lah ya. Orang Indo loh Pak. Karena... Kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Gitu. Ya. Jadi banyak menunda. Jadi wedding planner ini hadir. Yang akan nge-planning semua wedding timeline mereka dari Hamin 1 tahun. Hamin 12 bulan. Apa sih harus kalian siapin sebenarnya? Spill gedung, spill vendor. Betulnya sih jadinya nabung dulu sih. Betul, lebih ke arah kayak kita mencari informasi, budgeting segala macem. Itu ada. Itu masih banyak yang lain Pak. Nanti kita bisa discuss lagi. Artinya ya itu sih biayanya ya. Tapi yang dia dari free konsultasi itu konsultasi juga masih free ya, konsultasi awal. Betul. Jadi semua teman-teman, termasuk teman-teman MDP atau dosen yang belum menikah atau Juli tadi yang belum nikah tuh. Ada ya? Kalau misalkan dia mau menikah, mau konsul dulu, mau ngobrol dulu,
free loh. Free ya? Free. Fotonya bayar tapi ya. Gitu. Karena gini, kita nggak bisa yang namanya maksa orang, Pak. Kan kita Iya, nggak iya, tahu iya. kapasitas seseorang. Gitu. Baik. Wah, ini sih menarik banget kalau udah ngomongin itu ya. Iya. Nah, sorry, aku tadi Hanan bilang ada bisnis baru di Palembang yang Yes. mungkin bisa diinikan. Bahkan Bapak pun bisa. Ah, saya pun bisa gitu. Iya dong. Apa ini? Itu namanya live moment photoshoot. Live moment photoshoot. Photoshoot. Kenapa harus live moment photoshoot sih? Kenapa nggak live moment foto in video? Nggak. Live moment photoshoot itu kita hanya menyajikan foto. Foto saja. Hanya foto. Jadi Oke. lebih spesifiknya begini Pak, biar kita menghemat waktu Pak ya. Jadi teknologi zaman sekarang kamera itu kan bisa langsung share foto ke handphone. Oke. Oke. Ah. Kenapa dari dulu? Jujur saya juga terinspirasi dari seseorang Pak. Gitu loh. Seseorang satu brand yang nama menu dia adalah live report. Oke. Dia yang menemukan nama live report. Kemarin saya nggak tahu, saya pakai nama live report juga. Jadi sistem kerjanya adalah fotonya dikirim ke handphone, langsung diedit dan langsung diposting di Instagram Story klien. Oh. Apalagi cewek zaman now, misalnya si Juli itu lihat aja makan ini foto suruh senyum. Cewek loh, real Pak. Cowok bodo amat. Jadi si cewek Instagramnya akan kasih ke kru kita, yaitu ini. Baik, Dimas ya. Si Dimas nih. Kalau Dimas itu. Pixel.photograph itu. Oke. Di Palembang bisa. Itu juga bisa live live. moment tadi itu ya. Khusus live itu moment. tadi aku bilang, Pak. Tapi foto ya, itu bukan video. Foto. Hanya foto. Nggak bisa video. Bukan nggak bisa. Bisa. Karena kita ngejar waktu, Pak. Karena kita punya SOP sama Dimas editing nih. Kita buat SOP bareng yang dimana itu adalah real time. Oke. Jadi Bapak lagi Bapak lagi podcast sama saya nih. Ada namanya live moment. Jadi difoto sama si live moment. Paling lama lah, Pak. Kita ngomong sekarang A, tambah 10 sampai 15 menit udah naik ke story-nya MDP. Oh, cepet ya. Cepet dong. Oke. Itu namanya real time, makanya live moment. Momennya dihadirkan secara live. Oke. Betul. Nah, untuk teman-teman MDP Oh. yang mau tahu tips and triknya, aku tuh bilang tadi, aku adalah orang yang suka sharing. Oke. Aku Ini kita bahas sepertinya dalam satu momen sendiri. iya, Betul. kita buat momen Oke. sendiri. Oke. Gimana? Bukan nggak mau share sama teman-teman yang nonton ya? Ya. Mau. Tapi kalau mau lebih tahu, Nah, ikutlah nanti. Ikutlah kita nanti. akan kita buat akan gitu buka ya. gitu loh. Baik. Saya masih ada dua pertanyaan lagi nih, waktunya memang sudah mepet. Cuman saya tadi mendengar bahwa ada etika dalam foto. Oke. Apa kaitannya? Kalau foto kan ya foto aja. Apa etika itu maksudnya etikanya apa? Gini Pak, saya banyak belajar semenjak dulu saya pernah ke Jepang. Oke. Jadi itu sumpah attitude-nya ngeri sih pertama kali. Oke. Bapak lagi foto, Hmm. foto di belakang pemandangan Tokyo. Hmm. Ada saya di belakang, saya orang Jepang. Dapat di kamera itu dan saya sadar, Bapak bisa dipenjara loh. Atau didenda. Oke. Oke, karena Iya. bagi mereka it's my privacy. Oke. Nah, di Bali pun juga begitu, Pak. Kalau teman-teman MDP yang dilihat Instagram plus minus itu, dikit postingannya, percayalah. Karena kan customer saya kebanyakan orang luar. Setiap kali foto, edit, saya harus ngomong, Pak. Pak Wahyu klien saya nih. Bapak orang Amerika deh, USA. Aku ngomong sama Bapak. Boleh nggak, Pak, saya izin foto Bapak, saya upload di Instagram feed saya atau di story. Jikalau Bapak bilang, no, it's my privacy, bro. No. Dia nggak kasih izin. Sampai dirikut mati tutup usia pun nggak mau aku upload. Karena saya menghargai privasimu. Nah, Itulah etika. apakah setiap fotografer juga harusnya begitu? Sebaiknya. Bukan seharusnya. Sebaiknya. Ya? Saya tidak mengharuskan, tapi saya hanya memberikan sebaiknya. Oke. Gitu. Baik. Ini sebetulnya masih banyak gitu. Cuman saya ini ketemu satu hal yang menurut saya sih menggelitik saya gitu ya. Terkait dengan fotografi gitu. Jadi orang tuh bilang bahwa foto tuh enggak penting. Foto tuh yang foto itu ya foto aja gitu. Yang terpenting adalah editingnya. Nah, oke. Editor. Wah. Penting. Nah, Ada sebagai editor menerima file dari saya. Kalau dari saya pribadi editor, Pak, Ya. Fotografi itu ya kayak Han bilang tadi itu sangat penting
soal komposisi atau segala macam. Oke. Karena tugas editor itu hanya Bukankah itu, bukankah itu semuanya editor bisa lakukan untuk pencahayaan, untuk komposisi kayak gitu? memang bisa, Pak. Ah, Cuma kayak Conan bilang itu soulnya nggak dapat. Jadi soul itu ada apa? sedikit kesulitan. Perasaan, feeling yang kita taruh dalam foto tersebut, Pak, terlalu banyak editan, Mhm. itu akan membuat karakter si foto berbeda. Contoh, Terlalu banyak editan Betul. akan membuat feel-nya jadi berubah. Kayak foto fake. Kayak gitu, Ya, Pak, jadinya. kita adalah fotografer. Oke, Oke. kita editor untuk di fotografer, Ah. bukan digital image. Betul. Beda ya itu ya Digital image konsepnya. yang editan orang-orang digital imaging itu. Ah, Bapak pernah lihat foto cuma di tembok kosong, belakang ada petir-petir, jadi Ah. anim. Itu bukan seni fotografi lagi, Pak. Oke. Betul. Contoh deh, si Juli tadi. Hmm. Misalkan kita bilang, Monica. itu orang itu ya. Oh. Oke. Aku pengen nih kok. Sorry ya. Ah. Bukan mau body shaming. Misalnya contoh, ada klienku, kita bilang jangan Julinya. Kok aku mau lengannya dikecilin? Aku mau hidungnya dimancungin. Betul. Pantatku montok gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak it's okay, it's your request. Aku kerjoin nih, editin senatural mungkin. Tak kirim lagi. Ah. Tahu dibilang apa? Kurang kurus. Ketika saya buat itu jadi kurus. Dan apakah Bapak tahu? Pertama kali ditunjukin ke suaminya dan ini saksinya. Betul. Oh, bisa kurus ya? Dan dia bukan lihat kayak, oh ini istriku. Bukan. Jadi kayak lihat kayak, oh, wih berubah ya. Perubahannya nih kayak bingung. Tatapannya bingung. Nah. Berarti kan karakter si foto berubah. Mhm. Dari editan itu. Karena editan Dari itu editan baru itu, sekedar kurus-kurusin doang kok, Pak. Itu Mhm. udah merubah suasananya. Bapak bayangkan kalau yang tadi orang tadi bilang editnya paling penting, fotonya enggak penting. Aduh. Amat sangat disayangkan pengetahuan Anda sebagai pandangan umum. Oh, Betul. Jadi sebetulnya artinya sih, sorry, saya kebalik lagi ke kurus tadi. Sebetulnya orang foto itu sendiri juga ketika ngambil foto itu juga penting karena Angle-nya sebetulnya bisa. angle-nya kita bisa mainkan angle Betul, gitu ya. Betul. Kita udah mainkan, terkadang kliennya minta. Itu udah dimainin loh, Pak. Tapi kliennya minta, dikurusin lagi. Jadi feel-nya jadi hilang. gitu. Hilang. hilang. Foto tersebut jadi hilang. Nah, lagi-lagi tadi kalau orang tadi berbicara editing lebih penting. Editing itu penting. Tapi lagi-lagi, Pak. Seperti contohnya ya, Pak ya. Mhm. Biar kita closingnya dengan Palembang betul ya. Ya. Kalau kata orang Palembang itu ada timun dalam cuko. Ado, tapi tidak penting. Ada cimun kadang-kadang disingkirin gitu ya. Betul. Betul. Terkadang butuh sedikit, terkadang nggak butuh betul dibuang. Oke. Nah, jadi editing di foto tuh bagi diriku adalah timun di dalam cuko. Betul. Ya, cuman kadang-kadang orang berpandangan bahwa editingnya itu yang penting. Atau Padahal pandanganku foto- ya, I'm so sorry. Jadi Oke. mungkin ada beberapa vendor fotografi yang kayak adalah fotonya kayak gini wae. Ntar bisa diedit. kelar. Diedit, ya. Betul. Oh ya, satu lagi, Pak. Apa itu? Untuk teman-teman yang Iya, nonton, Oke. anak-anak MDP, jikalau ada keterbatasan sebagai orang yang maaf ya, buta warna, tapi pengen fotografi, jangan takut. Banyak di luar sana orang yang buta warna menjadi Nah, itu fotografer dia, profesional. Oke. Percayalah. Banyak. Banyak Believe it ya. or not. Mhm. Percayalah. Ya memang persyaratannya nggak boleh buta warna. Harus. Nggak boleh. Harus, Hanya saja tapi ingatlah, itu tetap bisa ya. Bisa. usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Belajar ya. Belajar. Betul. Mau kemauan belajar. Baik, Hanan, ini sekali lagi terima kasih Siap. Sudah. Thank you. mau mampir di sini Oke, Pak. di tengah kesibukannya dengan meeting terus. Padat banget, Pak. Akhir tahun ini padat, Pak. Nah, saya yakin dan percaya ini padat dan mungkin ya semoga sukses terus lah Amin. Amin. dan Puji Tuhan. bisa dan tetap selalu pengen berbagi dan jangan apa ya pelit ilmu lah gitu ya dengan ini jangan pelit ilmu mudah-mudahan Ya. dengan banyak berbagi kepada sahabat MDP TV tentunya mungkin bisa apa ya bisa tambah lagi Siap. Pasti, Sip. Pak. Sampai ketemu nanti di next episode dan ketemu di momen yang lain di Siap. yang tadi di kegiatan-kegiatan dengan Jelas. ketemu Saya mahasiswa saya tadi. akan open banget. Ya. Asalkan ada audiens yang mau. Mau pasti. Kan yang ngomong saya, Pak.
Aing mah apa? Siap. Sahabat MDP TV, di ujung acara ini ada beberapa catatan saya yang hasil diskusi berkaitan dengan fotografi murah tapi tidak murahan. Ya. Beberapa catatan saya bahwa fotografi itu kalau saya simpulkan juga ada unsur seninya. Ada unsur seni. Peralatan itu semuanya kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Betul. Kebutuhannya apa, peralatan apa. Apapun peralatannya, kebutuhannya kembali lagi kebutuhannya apa. Peralatan bagus pun kalau kamu tidak bisa memanfaatkan dengan baik, tidak mau bisa menggunakan, tidak punya konsep, tidak tahu pencahayaan, tidak tahu komposisi, ya percuma. Kemudian tadi juga berkaitan dengan teknik dasar yang harus dipahami adalah segitiga exposure. Itu untuk menuju menjadi fotografer yang profesional. Tetapi sebetulnya bagi fotografer yang pemula juga itu wajib ya sebetulnya ya. Iya, berarti kan dia udah pengen menuju menjadi fotografer. Oke. Beda sama yang ibu-ibu sinematik. Ya. Yang pakai handphone. Ya. Nah, itu kayaknya nggak terlalu penting loh. Gitu. Itu kemudian dasar fotografi tadi, kemudian bisnis jasa fotografi dan peluangnya ke depan itu sangat terbuka, tapi kembali lagi semua itu kepada fotografer juga punya etika, punya feel, dan ya semuanya harus dilakukan dengan hati tentunya. Betul. Kan? Betul. Kemudian teknik-tekniknya terus dikembangkan dan terus belajar. Baik, sahabat MDP TV, mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita hari ini menjadi ilmu dan menjadi pembuka wawasan teman-teman sahabat MDP TV. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe acara MDP TV, dan mungkin juga like dan subscribe kalau mau tadi kunjungi sekali lagi Instagram, mungkin Instagram di +_foto sama satu lagi untuk di live momennya yang baru kita buat yang amat sangat sedikit masih followernya coy, tolong bantu aja. Itu ada di pixel.photocraft. Oke, nanti ada di bawah. Baik, saya tutup dengan sebuah kata-kata menarik yang tadi saya dapatkan nemu di tangga MDP dari Ansel Adam. Nah, fotografi lebih dari penyampaian informasi dan ide terkini. Hal itu adalah bentuk seni dan kreatif. Yes. Tetap semangat, tetap menginspirasi, dan sampai ketemu di next episode. Kampus berteknologi tinggi, tempat